Apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali. Ini adalah salah satu dari aktivitas saya saat ini, yaitu mengisi podcast terus terang, di mana saya akan bicara secara terus terang. Sepekan terakhir, saya banyak mendapat pertanyaan tentang apa yang terjadi di dalam pemerintahan kita, khususnya upaya penegakan hukum. Tidak hanya itu, akrobat hukum yang bernuansa politis untuk meloloskan seseorang pada sebuah kontestasi kembali terjadi saat ini dan menjadi banyak pertanyaan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apa saja tentang hal ini. Silakan, mau tanya apa? Prof. Mahfud, saya akan bertanya agak panjang soal-soal yang seperti Anda sampaikan tadi. Mulai dari akrobat hukum untuk kepentingan politik, penguntitan seorang petinggi institusi penegak hukum oleh institusi penegak hukum yang lain di tengah keseriusan sang pejabat penting untuk mengusut dugaan korupsi triliunan rupiah, hingga pertanyaan-pertanyaan seputar penegakan hukum kita yang harus berhadapan dengan mafia, dengan para backingnya. Nah, saya mulai dengan yang pertama, putusan MA. Terjadi lagi, Prof. Dulu Mahkamah Konstitusi, sekarang Mahkamah Agung. Prof. Mahfud, kalau begitu, apa kalimat yang tepat untuk merespon putusan Mahkamah Agung itu? Saya sebenarnya agak males tuh komentari ini. Satu, kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu. Sehingga saya berkata, ya sudahlah, apa yang kau mau lakukan aja, merusak hukum itu. Tapi kemudian saya menjadi terpanggil juga untuk menjawab pertanyaan itu, karena kemudian ada pernyataan dari mantan Hakim Agung, sahabat saya, Gayus Lumbun, yang menyatakan bahwa putusan MA yang seperti itu progresif, maju bagi demokrasi. Nah, karena yang bicara Gayus Lumbun dan banyak yang bertanya kepada saya melalui medsos. Ini mantan Hakim Agung soalnya ya? Iya, sahabat saya juga, terutama sahabat saya, sama-sama ahli di bidang tata negara dan administrasi negara gitu ya. Jangan-jangan Gayus Lumbun ini saya salah baca. Karena menurut saya putusan MA ini salah. Kenapa? Dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Begini, KPU semula mengatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tuh, KPU mengatur gini, untuk menjadi calon itu, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, itu menjadi hak setiap orang. Itu ayat 1. Lalu ayat 2-nya menyatakan persyaratan untuk menjadi calon atau mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut. Lalu ayat 2 dari itu, ayat 2 butir E menyebut bahwa pada saat mencalonkan diri seperti pasal 1 itu, dia harus sudah berumur minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan atau wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Ini clear di pasal 7 ayat 2 poin E ya. Poin E. Ayat 1-nya, pasal 7 ayat 1-nya menyatakan mencalonkan diri. Berhak mencalonkan diri atau mencalonkan diri dan dicalonkan kalau disambut dengan itu dengan syarat-syarat, ya kan, dengan syarat di ayat 2-nya itu berusia 30 dan 25, kan gitu. Nah, ini tiba-tiba dibatalkan, katanya bertentangan. Bertentangan dengan yang mana? Nah, peraturan KPU sudah benar. Nah, oleh sebab itu, kalau memang itu mau diterima putusan Mahkamah Agung, berarti dia membatalkan isi undang-undang. Sedangkan menurut hukum kita, menurut konstitusi kita, Mahkamah Agung itu tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi undang-undang. Kalau isi undang-undang mau dibatalkan itu hanya dua caranya. Satu, legislative review.
yaitu diubah oleh lembaga legislatif sendiri atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya dua cara itu. Hanya dua cara itu, atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Jauh melampaui kewenangan. Jauh melampaui kewenangan. Saya khawatir, ya jangan-jangan hakim ini tidak baca ayat satunya ya. Pasal 7 ayat 1 bahwa itu... Saya baca ya Pak ya, saya baca ya. Ya. Untuk yang saya pegang nih, pasal 7 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Oke, ayat 1 menyatakan berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Sekarang ke ayat 2 ini, syarat sebagaimana dimaksud ayat 1. Calon gubernur dan, ayat 2 ya Pak? Iya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, ada poin A, Iya kan? poin B, poin C, poin D. Lalu poin E Pak yang Bapak maksud tadi ya? Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di poin E memang tidak ada kata ketika mencalonkan frasanya Pak. Tapi maknanya itu apa? Maknanya ke satu ya? Maknanya kan ada kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1. Oke, jadi ayat 1 itu menyebutkan mencalonkan diri. Lalu ayat 2-nya menyebut syarat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kan itu kan. Jadi clear Pak ya, memang mencalonkan ya. Dalam bahasa hukum begitu. Tidak ada kata-kata pelantikan di sini Pak. Oh iya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Itu ya? Jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak, sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan, ya sudah, silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya, yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Bukan Pak, misalnya mereka menafsirkan, hakim itu menafsirkan ini berlaku bersyarat gitu Bang, bukan itu ya? Enggak. Nah itu lagi. Kalau berlaku bersyarat itu istilahnya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu istilahnya conditionally konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat. Kalau di Mahkamah Agung, karena yang diuji itu bukan konstitusionalitas melainkan legalitas, maka namanya constitutionally legal. Ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan constitutionally legal karena sudah menyebut jelas bahwa itu mencalonkan diri atau dicalonkan. Kalau tidak menyebut itu baru bisa. Misalnya, syarat menjadi kepala daerah adalah berumur 30 tahun. Itu kan tidak jelas. Itu waktu mendaftar atau waktu dilantik. Baru Mahkamah Agung boleh membuat tafsir tentang itu. Itu yang sebenarnya pasal ini menjadi legal, conditionally legal, kalau diartikan 30 tahun itu adalah saat mendaftar atau saat dilantik, kan gitu. Oh, ini sudah jelas itu, saat mencalonkan diri atau dicalonkan. Nah, itu yang saya kira saya terus terpaksalah memberi tanggapan lagi meskipun sudah bosan. Orang boleh mengatakan gitu ya, loh itu kan di Amerika bisa. Di Amerika itu tidak punya Mahkamah Konstitusi. Dan di Amerika itu dulu kasus pertama dimulai tahun 1803. Kasus pertengkaran antara Madison dan Marbury. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan membatalkan satu isi undang-undang Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung? Karena di Amerika tidak ada Mahkamah Konstitusi. Waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi. Tahun 1803 itu terjadi. Tahun 1920 Mahkamah Konstitusi pertama terbentuk di Cekoslovakia dan di Austria. Nah di situ lalu diatur negara demokrasi itu harus ada lembaga pengujian konstitusionalitas dalam satu lembaga sendiri. Maka lahirlah Mahkamah Konstitusi. Dan Indonesia adalah negara ke-78 yang mempunyai Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk uji konstitusionalitas dan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk uji legalitas.